Kamu tua bangka, benar-benar cari mati ya. Klinik Tiong Hong Li ini, warisan turun-temurun leluhurku. Mau aku serahkan sertifikat tanah? Mimpi kali. Minta sertifikat tanah keluargamu, sudah ngasih muka kok. Tuan Jiang, kalau dipukul lagi tua ini bisa tewas. Sertifikat tanah, tua bangka. Kuberi waktu 3 hari untuk serahkan sertifikat tanah. Kalau tidak, ke bunker klinik Tiong Mimo. Kamu berani kau? Aku berani. Haha, kataku pasti kulakukan. Ayah. Ayah, siapa yang berbuat? Jiang Peng, dia mau merampas sertifikat tanah klinik Tiong Hong Li kita. Ingat, jangan sekali-kali diberi padanya. Ayah, ada orang tidak? Tolong, ada orang tidak? Hei, Kepala Zhao, tolong selamatkan ayahku, dia sudah sekarat. Yang Suyong, siapa yang suruh panggil orang ke sini? Jangan kotori lantai rumah sakitku. Kepala Zhao, mohon selamatkan ayahku. Aku mau melakukan apapun nanti. Tuan Jiang sudah berkata. Siapa di rumah sakit ini berani menolong ayahmu? Mau celakakan aku? Kepala Zhao, tolong selamatkan ayahku. Bahkan jadi budak sekalipun, akan kubalas budimu, Kepala Zhao. Kelihatan melarat begitu, jadi anjingku saja kuanggap sial. Cepat bawa dia pergi. Kalau tua ini mati di sini, kutuduh kau ganggu ketertiban rumah sakit, tunggu saja di penjara. Jaga orang tuamu berkabung. Kepala Zhao. Ayah, aku pasti carikan cara selamatkanmu. Katakan, cuma kalian berdua, lawan aku? Buah apa? Nyawa hilang bukan main, Wanita tercinta sendiri tidak bisa jaga, tapi jujur saja. Selera kamu memang bagus, pinggang Shanshan ini. Diremas lembut benar, otaknya juga enak dipakai. Cara ini dia yang pikirkan untukku. Lain kali lahir di keluarga baik, sampah. Hahaha. Orang ini kenapa? Ini kejadian apa ini? Jangan-jangan sudah mati? Harus laporkan polisi tidak? Kecelakaan terjadi di pintu belakang rumah sakit. Cepat kirim mobil untuk selamatkan orang. Selamat, darah dokter jahat dalam tubuhmu telah aktif. Di dalamnya ada 100.000 resep obatku dan 9.000 teknik akupunktur kuno. Semoga bisa kau pahami. Siapa? Siapa yang bicara? Aku adalah kaisar penyakit jahat, leluhur keluarga Sang. Keturunanmu harus mengalami kelahiran kembali, sekali untuk mengaktifkan darah penyakit jahat yang sebenarnya. Kekuatan fisik untuk mengalahkan musuh, pengetahuan untuk menyembuhkan dengan jarum. Setelah sempurna, bahkan bisa menghidupkan yang mati. Sekarang aku akan memberikan mantra hati. Dan sisa energi sejati kepadamu. Energi sejati. Kelahiran kembali. Berarti aku mati? Shang Sudong belum mati. Maka yang berhutang padaku harus membayar 10 kali lipat. Nona besar. Orang ini sudah hampir mati. Menyelamatkannya hanya buang-buang sumber daya. Diamlah, dokter gadungan. Bocah kurang ajar, panggil apa? Bahasa manusia saja tidak mengerti. Pantasan jadi dokter gadungan, otaknya belum berkembang ya? Berani memanggilku dokter gadungan? Kalau bisa, selamatkan dia. Aku akan berlutut di depanmu, menyalak seperti anjing. Baiklah. Tunggu saja. Ayah, kau sadar? Ini, tidak mungkin. Kepala Zhao. Zhang Sudong, maafkanlah orang lain jika bisa. Aku akan minta maaf. Hanya binatang yang tidak menepati janji. Setuju? Kepala Zhao. Nona besar. Janjimu, tepati sendiri. Kak. Wah, bagus sekali. Memang pantas jadi binatang. Kau. Kepala Zhao. Hari ini selesaikan shift, pulang dan istirahat beberapa hari. Baik. Shen Xuan, karena kau tidak bermoral. Jangan salahkan aku. Tenang, Kepala Zhao yang tidak mau menolong. Rumah sakit pasti akan menghukum berat. Terima kasih banyak. Oh ya,
belum tahu namamu. Namaku Shen Xuan. Panggil saja Xuan. Nona besar, buruk. Kondisi Tuan Shen memburuk. Hampir tidak bisa diselamatkan. Nona besar, sabarlah. Kekeke. Xuan, jangan panik. Kakekmu masih hidup. Bocah kurang ajar, kau mau apa lagi? Mau biarkan Tuan Shen tidak tenang sampai mati? Diam. Zhang Sudong, maksudmu tadi adalah... Aku menduga kakek keracunan parah. Jadi terlihat seperti mati suri. Sekarang harus segera mengeluarkan racunnya. Buka jantung dan paru-paru. Nona besar, Sang Sudong ini hanya seorang magang di klinik Songi Hongli, bahkan tidak punya izin praktik. Apa yang dia tahu? Biasa saja, mungkin sedikit lebih baik dari dokter abal-abal yang suka asal berkesimpulan. Camel. Nona besar, dia tidak bisa dipercaya. Kamu bisa menyelamatkan kakekku? 80% yakin. Nona besar, mengotori jenazah itu pantangan besar. Diam. Kamu dari tadi hanya bilang kakek tidak bisa diselamatkan. Aku tidak ingin berurusan denganmu sekarang, kalau kau masih menghalangi. Aku akan panggil Satpam. Kakek. Bagaimana kabarmu? Kakek, sekarang merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Nona besar, sudah jelas, obat Tuan selalu ditangani oleh Saorju. Dia di mana? Sudah kabur. Cepat sekali kaburnya, suruh orang mencarinya. Gali tanah sedalam 3 meter juga harus temukan dia. Siap. Xuan, karena kakek Shen sudah sadar. Aku pamit dulu. Kemana? Aku antar kamu. Baik. Xuan, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo cepat naik mobil. Sang Sudong tidak mati. Bahkan menyelamatkan Sang Dosheng. Si tua bangka itu, mereka pergi ke klinik Songi Hongli. Melayani Anda adalah kehormatan bagi saya. Inilah klinik Zongi Hongli yang ingin direbut paksa oleh keluarga Jiang. Dulu mereka memaksa ayahku menyerahkan sertifikat tanah, ayah tidak mau. Mereka memukuli ayahku sampai luka parah, aku membawa ayah berobat. Mereka juga membongkar paksa tempat ini. Jadilah seperti sekarang ini. Keluarga Jiang ini keterlaluan sekali. Ini salahku, tidak bisa mempertahankan harta warisan keluarga Zhang. Tenang, dengan keahlian pengobatanmu, pasti bisa membangkitkan kembali klinik ini. Jahat. Ayo kita ambil sertifikat tanahnya bersama. Sang Sudong, aku bilang kenapa kamu nggak pernah kapok sih? Susah payah nyawa diselamatin, kamu nggak tahu hargai. Masih aja nongkrong di depanku. Waduh, kayaknya kamu emang demen cari mati ya. Jiang Shao, ngapain buang-buang waktu sama sampah kayak gini? Dia yang datang sendiri, kan pas buat kita ambil surat tanahnya? Memang kamu yang paling ngerti aku. Li Shanshan, kita kan pernah pacaran, gak nyangka kamu bisa sejahat ini. Sang Sudong, kamu tuh terlalu percaya diri deh. Coba lihat wajahmu di kaca. Gandeng tangan dikit udah bilang pacaran, lihat aja mukamu yang menyedihkan. Gak ada separuh dari Jiang Shao pun. Penghinaan hari ini akan kubalas. Li Shanshan, aku akan bikin kamu menyesal. Apa yang... Jiang Shao, dia ancam aku. Cuma anjing doang, bentar lagi aku suruh dia berlutut minta maaf. Serang! Zhang Xidong, kapan kamu jadi jagoan begini? Santai, sebentar lagi kamu akan tahu. Berani kamu. Sang Sudong, berani kamu pukul aku. Papa, Sang Sudong pukul aku. Cepat bantu aku lumpuhin dia, Papa. Dasar nggak berguna. Bocah, berani kamu pukul anakku. Mau mati kayak apa? Anjing tua dari mana nih? Kok gigit orang seenaknya? Berani banget ngomong kayak gini di anjing. Kamu emang cari mati ya? Wah, Jiang Zong memang hebat ya. Hari ini aku baru ngerasain. Loh, bukan Nona Shen ya? Kok bisa ada di sini? Tanya aja ke anakmu yang baik hati. Papa, jangan banyak bacot. Diam, dasar bodoh. Nona Shen, ini semua salah anakku. Nanti aku akan kirim orang. Antar 3 juta ke rumahmu. Sebagai permintaan maaf kecil. Papa. Paudao, pulang sana. Keluarga Jiang juga punya pengaruh, jangan gegabah. Xuan, makasih udah memikirkan aku.
Akan kubuat mereka menyesal. Apaan sih menantu keluarga Shen brengsek? Nggak tahu ayahku mikir apa. Bikin Zhang Sudong tenar. Jiang Shao, Jiang Zong ini sengaja bikin masalah buat Zhang Sudong. Coba pikir, itu Shen Xuan. Awalnya ada perjanjian pernikahan dengan keluarga Zhao, tapi sekarang keluarga Zhao, setelah tahu hal ini, pasti akan menghancurkannya habis-habisan. Memang ayahku kejam sekali. Tapi, Jiang Shao, untuk berjaga-jaga, lebih baik kita siapkan cadangan. Kalau begitu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Gampang, cari pembunuh bayaran saja. Halo, Sao Desu? Aku perlu bantuanmu. Xian, sedang menungguku? Zhao Xiao, siapa yang menyuruhmu memanggilku seperti itu? Aku tidak dekat denganmu. Xian, pernikahan kita sudah ditentukan sejak lama, dan aku dengar. Ah Su, nanti bantu aku ya. Apapun yang aku katakan, kamu setuju saja. Baik. Kau, lepaskan tanganmu. Zhao Xiao, tolong hormati pacarku. Kau Jiang Sudong, si menantu keluarga Shen yang tiba-tiba muncul ini? Benar, aku. Xian. Yang bertunangan denganmu adalah aku, kau bawa dia ke sini. Mau membuat seluruh kota menertawakanku? Maaf. Aku tidak mengakui pertunangan ini. Ada pepatah. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Zhao Xiao, minggirlah. Baik. Kau akan menjadi wanitaku cepat atau lambat, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Tapi kau, asalkan kau mau berlutut dan memohon ampun. Hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Apa dia tidak waras? Cari mati. Wah, Zhao Xiao, kenapa memberi hormat besar seperti ini? Kau, Hari ini hanya pelajaran kecil, aku peringatkanmu. Jangan ganggu pacarku lagi. Ayo pergi. Lumayan bagus. Permintaan nona besar, mana berani asal-asalan. Humph. Aku perkenalkan. Ini putriku, Yu Meng. Memang putri Jiu Ye, kulitnya halus seperti mutiara. Cantik seperti bidadari. Benar. Sayangnya, ada bekas luka di wajah putriku. Bahkan Qin Lao pun tidak bisa berbuat apa-apa, aku tahu. Kalian semua adalah bakat terbaik di dunia, medis kota Yanjing. Siapapun yang bisa menyembuhkan putriku, akan menjadi penyelamatku. Jika aku mendapatkan dukungan dari kakek Wang. Shen Xuan, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa lolos dari tanganku, kakek. Ini adalah pil penghilang bekas luka rahasia keluarga Sao. Asalkan Nona Wang memenamnya. Aku jamin, bekas lukanya akan hilang. Anak muda Sao, jika kamu bisa menyembuhkan putriku, di masa depan, kamu akan menjadi tamu kehormatan keluarga Wang. Hah, Ada apa? Kenapa menghela nafas? Zhao Yunjie akan mendapat masalah besar. Kenapa kamu bilang begitu? Nanti kamu akan tahu. Nona Wang, kamu kenapa? Nona Wang, Yu Meng, Nona Wang, Yu Meng. Sao Yunjie, berani-beraninya kamu mencoba membunuh putriku. Kakek, aku bersumpah atas nama keluarga Sao, ini benar-benar pil penghilang bekas luka. Pasti ada orang yang berbuat jahat, sehingga jadi seperti ini. Nanti kita hitung lagi. Sifat panggil Qin Lao, hari ini, semua orang yang hadir tidak boleh pergi. Zhang Sudong, apakah kamu menyimpan dendam dan sengaja menjebakku? Zhao Yunji, ini jelas kesalahanmu. Kenapa kamu menyalahkan Asu? Semua yang hadir di sini adalah orang-orang terpandang di kota Yanjing. Hanya dia seorang yang tidak dikenal. Jika bukan dia, karena kita punya perjanjian pernikahan, sengaja menjebakku. Apa mungkin? Aku berani di depan mata kakek. Menchpak Nona Wang? Kamu. Kakek, jika aku bisa membuktikan diriku bersalah, bisakah Zhao Yunjie menampar dirinya sendiri di depan umum dan meminta maaf padaku? Bisa, kakek. Masalah ini dimulai olehmu. Kamu tidak punya alasan untuk menolak. Bekas luka Nona Wang. Apakah karena sebuah kebakaran? Bagaimana kamu tahu? Karena bekas luka ini disebabkan oleh penumpukan racun api. Tidak bisa dihilangkan. Dan alasan Nona Wang pingsan adalah karena Zhao Yunjie baru saja memasukkan energi, membuat racun api meledak lebih cepat. Lalu sekarang harus bagaimana? Iya, harus bagaimana, Zhao Xiao? Zhao Yunjie, cepat minta maaf. Kalau ada apa-apa dengan putriku hari ini, aku akan menghancurkan keluarga Zhao di Yanjing. Tuan Zhang. Aku tidak tahu diri, aku telah menuduhmu, kumohon. Tolong selamatkan Nona Wang. Baik, sekarang pergi. Zhang Sudong, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Kakek Jiu, aku butuh lingkungan yang tenang. Kalau begitu, kumohon. Kenapa belum ada kabar juga? Yu Meng. Kakak,
Maukah kau menikahiku? Nona Wang, tolong jaga sopan santun. Oh ya. Nona Wang, bekas lukamu sudah hilang. Dengan kecantikan dan latar belakangmu, kau pasti bisa menemukan jodoh yang lebih baik. Bagus sekali. Nona Wang, selamat wajahmu sudah pulih. Tapi Zhang Sudong, dia pacarku. Aku tidak keberatan berbagi dengan kakak. Kau Yumeng. Kakek Jiu, kalau putrimu sudah sembuh, kami akan pergi dulu. Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Lain kali jika kau butuh bantuan, silakan cari aku, Wang. Kalau begitu, terima kasih kakek Jiu. Maaf, aku hanya tidak ingin menikah dengan Zhao Yunjie. Tidak menyangka bisa membawa masalah sebesar ini untukmu. Tidak apa-apa, berkatmu aku bisa kenal dengan kakek Jiu. Orang penting seperti itu. Bukan cuma kenal, hampir saja jadi menantu masuk, ya kan Kak Su? Nona Wang masih kekanak-kanakan, jangan dianggap serius. Oh, kalau begitu tipe perempuan seperti apa yang kau anggap serius? Seperti kamu. Jahat. Siapa yang mengirimu? Aku lebih baik mati daripada memberitahumu. Mau mati? Tidak semudah itu. Aku punya ribuan cara untuk membuatmu bicara. Apa yang kau mau lakukan? Kau lihat, di malam hari, seorang perempuan dengan pakaian tidak rapi pingsan di jalanan, apa yang akan terjadi? Bajingan. Saat kau mau membunuhku, kenapa tidak bilang bajingan? Jiu Ye, kenapa kamu datang? Aku dapat kabar, ada yang menyewa pembunuh dari Aliansi Merah. Untuk membunuhmu, aku sengaja datang untuk menghentikannya. Dia orangmu? Ya, tapi aku tidak menyuruhnya datang. Lihat apa? Cepat minta maaf. Kamu tidak tahu dia menyelamatkan Yumeng? Zhang Xiao, maaf. Sudah. Sekarang bisakah kamu memberitahu siapa yang mengirimmu? Grup Jiang, Zhou Dezu. Dia ternyata orang dari keluarga Jiang? Zhang Sudong. Ini kesalahan di pihakku. Begini, sesuai aturan, aku akan menyuruh Sanan memotong satu jari untukmu, sebagai permintaan maaf. Jiu Ye, tidak perlu. Kamu menyelamatkan Yumeng, aku tidak bisa tidak berterima kasih. Begini saja, suruh dia menyingkirkan Zhao Deju. Urusan ini selesai. Baik, Jiu Ye kali ini datang sendiri, pasti bukan hanya untuk menghukum bawahan, kan? kamu memang pintar, aku tidak salah lihat. Aku ingin meminta bantuanmu menyelamatkan seseorang. Uang mukanya, 1 villa, dan 1 mobil. Sisanya akan diberikan setelah berhasil. Bagaimana jika aku tidak bisa menyelamatkannya? Kalau begitu, mobil dan villa ini anggap saja sebagai biaya pengobatan. Tapi, dengan keahlianmu, aku yakin tidak akan mengecewakan. Benar-benar licik. Tidak bisa tidak menyelamatkan. Baiklah. Kamu siapa? Kalau tidak ingin mati, diam. Aku datang untuk memberitahumu. Zhao Deju sudah mati. Sekarang Zhang Sudong adalah tamu kehormatan Aliansi Merah. Jika kamu berani mengganggunya lagi, Jiu Ye akan menghancurkan keluarga Jiangmu. Zhang Xiao, kamu kenapa? Kenapa? Aku hampir mati. Apa kamu masih memikirkan mantan pacarmu itu? Dan membohongiku untuk berurusan dengan Aliansi Merah? Aku akan membunuhmu. Tidak, Jiang Xiao. Seseorang. Bawa dia keluar. Jangan, Jiang Xiao, jangan. Aku tidak ingin melihatnya lagi di kota Yanjing. Xuan. Ini adalah. Rumahku, ayo aku ajak kamu ketemu kakekku. Jangan deh, buru-buru ketemu orang tua. Loh, kemarin berani godain aku, sekarang takut ketemu orang tua? Kapan aku godain kamu? Oh, gini ya? Xuan, kenapa nggak masuk? Sebentar lagi. Ini, 6 juta kompensasi dari keluarga Jiang, dan 3 juta lainnya. Mereka maksa aku kasih ke kamu, nggak tahu juga kenapa. Pasti karena merasa bersalah. Apa sih? Gak apa-apa, ayo, kakek nunggu. Oke. Xiao Sang, anggap aja ini rumah sendiri. Jangan sungkan, duduklah. Baik, kakek Shen. Lao Shen, dia itu. Orang jenius di bidang medis yang kamu ceritain? Ayah, Pak Qin, gak sangka bisa ketemu Anda di sini. kamu kenal aku? Anda kan legenda di dunia medis, pasti kenal dong. Kalau gitu, aku bicara langsung ya. Aku nemu kasus medis yang aneh, tanda vital pasien normal. Tapi dia terus koma, mau minta tolong kamu periksa. Bisa lihat laporan tesnya? Bisa aku bawa. Pak Qin, kalau nggak salah lihat. Ini kayaknya kanker 3 ini yang aneh. Waduh, kenapa? Penyakit ini makin parah kalau dikasih suplemen. Aku baru kasih beberapa obat tonik ke wali kota Jiang. Ini malah bikin cepat mati. Pak Qin jangan panik, wali kota Jiang mungkin masih bisa diselamatkan. Kamu punya cara? Iya.
Hello? Telepon dari rumah sakit, Wali Kota Jiang. Jangan buru-buru, Pak Qin, Kakek Shen. Kita ke rumah sakit sekarang, mungkin masih sempat. Xuan, ayo. Permisi, ini kamar Wali Kota Jiang. Kalian siapa? Napei nanya-nanya? Kami mau periksa Wali Kota Jiang. Omong kosong. Wali Kota Jiang sudah meninggal. Mau diperiksa apa lagi? Susah jelasin, nggak sempat lagi. Lepasin aku. Kamu nggak lihat kami mau menolong? Jelas-jelas kalau berniat jahat. Aku bakal ditangkap aja. Kamu justru sedang menyakitinya. Pak Qin, akhirnya Anda datang. Keduanya berniat menyakiti Wali Kota Jiang. Xian. Zhang Sudong ada orang yang saya undang untuk mengobati Wali Kota Jiang. Tapi, Wali Kota Jiang dia sudah. Sekarang, kita hanya bisa mempercayainya. Zhang Sudong, Wali Kota Jiang Jia. Wali Kota Jiang sudah tidak apa-apa. Seharusnya segera sadar. Syukurlah kalau bisa sadar. Barusan saya terlalu tidak sopan. Anda boleh memukul atau memarahi saya. Saya tidak akan mengeluh. Tidak apa-apa, ini juga tanggung jawabmu. Terima kasih atas pertolonganmu. Pasti akan kubalas. Wali Kota Jiang terlalu baik, ini kewajiban dokter. Anda, yang penting sembuhkan diri dulu. Sudah kenal lama, tidak tahu siapa guru Anda. Bisakah bertemu? Sejak kecil saya belajar pengobatan dari ayah. Dipukul oleh Jiang Peng dari grup Jiang. Luka parah, sekarang masih di rumah sakit. Ah, Jiang Peng mengincar tanah. Klinik Shang Sudong lalu paksa merobohkannya. apakah tidak ada hukum? Berani melakukan ini di depan mataku. Ternyata saat saya sakit, mereka semakin tidak tahu diri. Saatnya memberi pelajaran. Wali Kota Jiang, ini bukti kejahatan. Keluarga Jiang, silakan lihat. Jangan terlalu kaku. Panggil saja kakak Xiang Qiu. Qian, segera sita semua aset keluarga Jiang. Baik. Tak kira Wali Kota Jiang tegas seperti ini. Zhang Sudong, Ada apa Pak Qin? bekerja di rumah sakitku, aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Ah, Kau ini Qin Dewang. Berani merebut orang di depanku. Zhang Sudong, datang ke rumah sakitku. Aku beri perlakuan terbaik. terima kasih niat baik kalian, tapi saya berencana membangun kembali klinik Hongli, mungkin tidak punya waktu untuk banyak hal. Tidak apa-apa. Datang saja sebagai konsultan, syaratnya terserah. Hei, kau tua bangka ini, ada apa? Siapa yang suruh kau tidak bisa menyesuaikan diri? Kau masih saja banyak alasan. Dulu waktu kita berdua berdiskusi, kau tidak bilang seperti ini. Kau selalu berdebat denganku. Berdebat terus-terusan buat apa? Kau yang mulai mencuri karyaku. Xuan. Heng. Qin Lao dan Kakek Shen. Mereka berdua memang seperti itu, tidak usah dipedulikan. Sepertinya hubungan mereka sangat baik ya. Hubungan kita juga tidak biasa. Oh, tidak biasanya seperti apa? Ya seperti ini tidak biasanya. Tidak mengenaliku? Kita kenal? Kenapa? Waktu itu bukan ingin membuka bajuku. Oh ternyata kau. Kenalkan lagi, aku sekretaris Jiuye. Sonan. Juga pembunuh berdarah dingin Sanan, identitas gandamu ini. Cukup seru ya. Ayo, aku ajak kamu lihat rumah. Zhang Shao. Kali ini kenapa tidak ada kewaspadaan sama sekali? Tidak takut aku membunuhmu? Berani? Membunuhmu aku tidak berani, tapi aku bisa teriak pelecehan. Nanti yang jadi berita utama, pasti kamu kan? Aku tidak keberatan berpura-pura jadi kenyataan. Membo Senken. Nona San, Jiu Ye begitu boros. Sebenarnya mau menyelamatkan siapa? Aku peringatkan dulu. Aku tidak mau terlibat hal melanggar hukum. Sudah terlambat, sudah naik kapal bajak laut, mana bisa turun dengan mudah? Setidaknya beritahu, menyelamatkan siapa? Sebentar lagi, kau akan tahu. Selera MU memang besar ya, langsung pilih yang paling mewah. Sudah naik kapal bajak laut, tentu harus dapat untung besar. Oh ya Nona San. Boleh aku tanya sesuatu? Malam ini aku ada waktu. Maksudku, kau tahu di sekitar sini ada yang jual Gyo kuno? Oh ternyata ini. Nih, cium aku sekali, aku kasih tahu. Ah, sudahlah, aku lebih baik tanya Jiu Ye saja. Bosan, ayo pergi. Kalau kamu tidak pergi, bagaimana aku bisa membawamu? Terima kasih. Bos, apakah Anda menjual Gyo kuno di sini? Wah tidak ada. Coba lihat di tempat lain. Ayo, Zhang Suzong, kita pergi ke tempat lain. Tunggu sebentar. Aku punya sepotong giok kuno. Ini dari seorang teman yang tidak menginginkannya lagi. Aku merasa ini ada hubungannya dengan kalian berdua. Lebih baik aku jual kepada kalian. Coba lihat kualitasnya. Berapa harga giok ini? Harga pasti 500.000. 200.000. Fake deal. Orang ini berubah sikap. Pasti ada tipu muslihat. Nona San, kamu pulang dulu. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan bos ini. Baik. Tuan muda,
Semua sudah dilakukan sesuai perintahmu. Begitu Sang Sudong menyentuh giok kuno itu, pasti akan keracunan. Bagus, sangat bagus. Pantat aku mempekikan Jubao Tangki Padum. Terima kasih atas bimbingan Tuan Muda. Giok ini adalah yang terbaik dari yang terbaik, untuk menghormati Anda. Bagus. Silakan, Tuan Muda. Zhao Yunjie, kali ini, kamu sendiri yang mencari masalah. Tidak menyangka giok kuno ini mengandung energi yang begitu kuat. Energiku semakin meningkat. Kualitas dan bahan ini bagus, bos. Lihat giokku ini. Berapa harganya? Giokmu ini biasa saja. Aku paling banyak hanya bisa memberi 100.000. Giokku ini. Kualitasnya sangat bagus, kamu hanya memberi sedikit uang. Pedagang licik. Apa? Kamu bilang aku pedagang licik? Aku hanya akan memberi 50.000. Kalau tidak mau, pergi saja. Giok ini aku beli. Kamu datang bagaimana? Sangat takut padaku. Jangan-jangan giok yang kamu jual padaku palsu? Ini. Tidak mungkin, adik. Kamu bilang, kamu ingin membeli giok ini? Tua, ya. Giok ini aku tawar 1 juta. Tapi uangnya, dia yang bayar untukku. Kamu ngomong apa? Kalau Zhao Yunji tahu, kamu mengacaukan segalanya, posisi Jubao Tang ini. Baiklah. Aku bayar. Ample. Tuan tua, ini uang untuk membeli giok, silakan ambil. Adik, terima kasih banyak. Kalau tidak, cucu saya tidak akan bisa menunggu uang ini untuk berobat, habislah semuanya. Tuan tua, saya lihat giok ini bukan barang biasa. Kenapa bisa begitu kurang uang? Sebenarnya saya sedang menghindari masalah, uang yang dibawa tidak banyak. Dan cucu saya menderita penyakit aneh. Sudah diobati lama tapi tidak kunjung sembuh. Beberapa waktu lalu pingsan dan tidak sadarkan diri, tidak tahu kali ini. Tuan tua jangan khawatir, bagaimana kalau saya temani Anda melihat keadaannya? Adik, kamu. Bagaimanapun juga saya dokter, sejak bertemu. Tidak bisa tinggal diam. Lau Xia akan mengingat kebaikanmu ini. Lausia, klinik ini jelas bukan tempat yang benar-benar menyembuhkan orang. Ah, identitas saya sensitif, tidak bisa pergi ke rumah sakit resmi. Kamu datang lagi untuk apa? Uang saya sudah terkumpul, segera operasi cucu saya. Operasi Xia Yuro tidak bisa dilakukan. Harus menunggu setengah bulan lagi. Saya hanya terlambat 1 malam, bagaimana bisa kalian begini? Apa urusannya dengan saya? Kamu akan dapat balasan. Di mana cucu saya? Kami tidak berobat di sini lagi. Paulson, aku akan segera tunjukkan padamu apa itu balasan. 200.000, kalau tidak, jangan harap tahu. Di mana cucumu? Ini pil pengikis hati, dalam 3 menit tanpa penawarnya. Kamu akan meledak. Katakan di mana cucunya. Aku akan beri penawarnya. Di gudang sebelah. Masih menyimpan pasien di gudang, orang yang kejam sekali. Nikmatilah rasa racun ini dengan baik. Ada apa? Lausia, cucumu ini mungkin menderita meridian dingin 9 kutub. Di dalam tubuhnya banyak hawa dingin, meski dioperasi. Takut tidak bisa sembuh. Kalau begitu cucu saya, Aku baru memberinya sedikit energi murni. Seharusnya bisa menahan serangan hawa dingin untuk sementara waktu. Tapi untuk menyembuhkan total, butuh waktu untuk pemulihan. baik, semuanya akan saya ikuti. Asalkan cucuku bisa sembuh. Agar lebih mudah berobat, kalian bisa tinggal di rumahku dulu. Tidak merepotkanmu, Tidak apa-apa. kebaikanmu akan selalu kuingat. Oja, jangan sampai karena urusan cucuku, Anda terlibat kasus pembunuhan. Perempuan beracun itu. Tenang saja, pil itu hanya akan membuatnya merasakan sakit yang menusuk hati. Tidak akan membahayakan nyawanya. Oh, itu bagus. Kumohon, berikan aku penawarnya. Tidak ada penawarnya. Selama kamu masih berniat jahat, kamu akan merasakan sakit yang menusuk hati. Rumah sakit jahat ini, lebih baik ditutup saja. Kamu sangat kejam. Sama-sama. Teman kecil, kamu baik-baik saja? Gadis sia-sia tua harus segera bangun. Bagus sekali. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Jangan sungkan, panggil aku saja jika ada masalah. Giok kuno ini memang ajaib, tidak hanya memulihkan energi yang hilang, tapi juga meningkatkannya. Nona Xia, bagaimana kabarmu? Lebih baik, terima kasih Kakak Su. Sang Sudong, cepat coba rasakan. Masakin Euro. Wah, Nona Xia benar-benar pandai dan cekatan. Kakak Su sama seperti kakek. Panggil saja aku Yuro. Euro sudah lama berbaring. Setelah makan, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Baik. Makanlah. Su, siapa ini? Cuan-cuan. Ini sepupu jauhku, Euro. Halo, adik Yuro. Hello, kakak. Kakak Su, aku akan naik dulu. Ya, pergilah. Cuan-cuan, mencari aku di malam hari. Ada apa? Tidak bisa datang padamu. Tentu saja bisa, tapi sudah larut malam. Seorang gadis tidak aman.
Rambutmu kusut. Tempat yang kamu gigit kemarin masih sakit? Biarkan aku menggigitmu juga, baru tahu. Bercanda, tidak sakit. Besok aku akan menjemputmu untuk membeli hadiah untuk kakek. Kenapa belum kembali? Siapa sebenarnya wanita itu? Kakak Su, apa hubunganmu dengan kakak itu? Anak kecil tahu banyak sekali. Aku hanya bertanya. Seperti yang kamu lihat. Oh, Sudah, cepat tidur. Kakak Su, hari ini Kakak Su. Kakak Su, kamu hari ini berdandan seperti ini. Mau pergi kencan ya? Iya, hari ini aku temani Xuan-Xuan. Beli hadiah untuk kakeknya. Kakak Su, malam ini kamu tidak pulang ya? Apa sih? Aku pergi dulu ya. Ini tempat apa? Tianyige, gedung penyimpanan harta terbesar di Anjing. Di dalamnya banyak barang-barang langka dan berharga. Jadi hari ini kita datang untuk memilih hadiah untuk kakek. Sebagai hadiah ulang tahun untuknya. Sebagai generasi muda, aku juga ingin memberi kakek hadiah. Boleh, kamu pilih saja, aku yang bayar. Mana ada perempuan yang bayar? Jangan lupa, aku anggota Super VIP, jadi hadiah di sini. Aku bisa ambil 3 gratis, berapapun harganya. Bisa ku bawa pulang, jadi ini bukan. Aku yang bayar kan? Kalau begitu aku harus pilih barang berharga yang bagus. Bagus. Ayo pergi. Dia kenapa di sini? Apa dia belum menyerap? 2 giok kuno itu? Sialan benar. Di mana-mana ketemu kamu. Iya, belum masuk pintu sudah dengar anjing menggonggong. Sial banget. Ini area penilaian harta, hari ini semua tergantung padamu. Tergantung dia. Dia bisa menilai harta? Anjing ini masih ikut masuk, lihat orang langsung menggonggong. Kamu. Baik, kalau berani hari ini kita adu menilai harta. Boleh. Kalau begitu kita di area ini, pilih 2 harta secara acak. Yang harganya lebih tinggi menang, bagaimana? Setuju. Kalau aku kalah, barang apapun di area ini. Kamu pilih 1, aku yang bayar. Kalau aku kalah juga begitu. Tidak, aku tidak kekurangan uang. Kalau kamu kalah, patuh saja padaku. Pergi dari sisi Xuan-Xuan saja. Kalau begitu aku tambah taruhan, berani tidak? Taruhan apa? Kalau Ahsu kalah, aku akan menikah denganmu. Kalau kamu kalah, pertunangan kita batal. Bagaimana? Kamu jangan ingkar janji. Aku tidak pernah ingkar janji. Baik, aku setuju. Kamu tidak takut aku kalahkan kamu? Aku percaya padamu. Kalian berdua punya minat yang sama. Bagaimana kalau kita buat perjanjian tertulis? Bagus, Shen Xuan-Xuan, dasar perempuan licik. Setelah kamu menikah dengan keluarga Shao, aku akan membuat hidupmu sengsara. Silakan kalian mulai. Nona Shen, kamu mempertaruhkan pernikahanmu sendiri. Bukankah itu terlalu gegabah? Terima kasih atas perhatianmu, Nona Qi. Tapi aku percaya pada Ahsu. Zhang Sudong, aku ingin melihat. Apakah kamu benar-benar sehebat yang dikatakan orang? Nona Qi, aku sudah memilih. Kita bisa langsung umumkan hasil pertandingannya. Zhang Sudong tidak mungkin menemukan barang yang lebih berharga dari bunga hijau ini. Tuan Zhao, tunggu sebentar lagi. Zhang Sudong masih memilih. Dia cuma orang kampung, apa bisa menilai barang antik? Kamu yang kampungan saja bisa. Sering-seringlah diajak majikan keluar, biar tahu dunia. Jangan asal bilang vas pecah ini tak ternilai harganya. Aku sampai gemas melihatmu. Mulutmu tajam sekali. Kamu pikir dengan teko rusak ini bisa mengalahkanku? Benar-benar tidak bisa ditolong. Ini adalah teko naga ungu. Harganya tidak perlu aku jelaskan lagi, kan? Dan batu giok es bunga teratai ini adalah harta yang sangat langka. 10 vas pecah pun tidak bisa menandingi yang satu ini. Semuanya, pemenangnya sudah jelas. Zhang Sudong, kamu menang. Tuan Zhao, terima kasih atas kerendahan hatimu. Sekarang tolong, bayar batu giok es bunga teratai ini. Uang receh seperti ini tidak berarti bagiku. Nona Qi, bayar pakai kartu. Nona Qi, saldo kartu ini tidak cukup. Apa? Tidak mungkin. Tuan Zhao, vas bermulut ganda ini harganya 8 juta. Bunga hijau harganya 10 juta. Ditambah batu yang dipilih Zhang Sudong. Batu giok es bunga teratai. Totalnya 130 juta. Tolong Bear Tahu. Apakah kamu yakin uang di kartu cukup? Ini tidak mungkin. Kapan barang di area harta karun jadi semahal ini? Sebelum geautentikasi, harganya memang tidak tinggi. Tapi setelah geautentikasi, harus dihitung berdasarkan harga pasar. Lalu bagaimana dengan batu giok ini? Nona Shen adalah anggota Super Tianyige.
dia punya 3 kesempatan gratis untuk berbelanja. Jadi dia tidak perlu membayar. Suci, kamu main-main dengan gengku? Zhao Yunjie, orang-orang takut dengan keluarga Zhao. Aku Suki adalah orang yang sudah melewati banyak rintangan. Bisakah Nona Ki memberi tenggat waktu beberapa hari? Uang datang, orang pergi. Pura-pura kaya padahal tidak. Kamu, Kalau tidak bisa menang, main curang saja. kamu. Ada apa? Batu giok itu diapa-apakan? Kamu tidak tahu? Kamu menukar batu giok itu. Ini namanya karma, Tuan Zhao. Ayah diamlah. Dasar tidak berguna. Maaf merepotkan, Nona Ki. Apa yang Tuan Zhao katakan? Bukalah bisnis, semua tamu adalah pelanggan. Selama uangnya dilunasi, tidak masalah. Benar-benar. Terima kasih juga atas pemberitahuan Nona Ki. Kalau tidak, muka keluarga Zhao kami akan dipermalukan oleh anak durhaka itu. Kamu pasti Sang Sudong, kan? Berulang kali menghina anakku, sekarang ikut campur dalam pernikahan keluarga Zhao dan Shen. Apa maumu sebenarnya? Tidak ada maksud apa-apa, hanya urusan Xuan-Xuan. Aku yang akan urus. Wah, anak kecil. Tidak semua urusan bisa kau urus. Ingat, terlalu menonjol akan membuat iri langit. Tuan Zhao, kamu bisa bawa Tuan Zhao pergi. Baik, bawa dia pergi. Terima kasih banyak, Nona Ki. Kalau ada kebutuhan masa depan, jangan ragu untuk menyerahnya. Tuan Zhang memang cepat. Kalau begitu, aku akan menyampaikannya sekarang. Permintaan Nona Ki pasti tentang kakimu, kan? Benar, apakah kamu punya cara untuk mengobatinya? Ada caranya, tapi waktunya mungkin agak lama. Sanggu? Nona Ki, kakimu sudah terlalu lama terlambat diobati. Untuk sembuh total, mungkin butuh usaha lebih. Asalkan kamu bisa menyembuhkan kakiku, aku akan langsung menyerahkan Tian Yige padamu. Nona Ki bercanda. Kakimu pasti akan aku obati. Untuk Tian Yige, aku merasa memiliki teman seperti Nona Ki. Jauh lebih berharga. Budiman tidak perlu ucapan terima kasih. Kalau ada kebutuhan di masa depan, langsung saja katakan. Wah, hari sudah mulai malam. Xuan-Xuan sedang menungguku. Aku pamit dulu. Baik, maaf tidak mengantar. Xuan-Xuan, teko naga ungu ini. Bawalah untuk kakek. Untuk batu es bunga teratai. Aku rencanakan akan memberikannya langsung pada hari ulang tahunnya. Su, terima kasih ya untuk hari ini. Lhawong sama aku kok masih sungkan-sungkan. Su, ayo kita jadian. Aku akan bilang ke kakek soal pembatalan tunangan. Pasti dia seneng banget denger itu. Ini, Kamu nggak mau. mau dong. Cuma sekarang musuhku banyak banget. Aku takut nggak bisa jagain kamu dengan baik. Tapi aku takut kamu diambil orang lain. Santai aja, aku kan punyamu. Bapak anak itu keluarga Jiang masuk bui, memuaskan banget ya. Ayo minum lagi 1 gelas. Pak, abis keluar dari rumah sakit kok langsung minum lagi? Duh, di rumah sakit tuh. Bikin bete banget sumpah. Cuma segini kok, Sang. Kamu punya anak hebat begini, leluhur pasti seneng sampai nggak karuan. Iya bener, anak ini kebanggaan terbesarku. Leluhur bukan cuma seneng, tapi pada bangkit dari kuburan kali. Su, kok baru pulang sih? Ada urusan pribadi. Ya. Kakek kenapa? Duduk. Sia, luka dalammu lumayan parah nih. Gepapa. Su, tolong please. Tolong selamatkan kakekku. Tenang, selama ada aku, kakekmu pasti aman. Sang Sudong, teknik akupunturmu luar biasa sekali. Penyakit lama ini sudah banyak dokter yang nyerah. Maaf ya Sia, dengan kemampuanku sekarang. Belum bisa sembuhkan total. Walaupun cultivation MU masih rendah, bakatmu sangat bagus. Diberi waktu, pasti akan sukses. Amin, semoga seperti kamu. Aku ada permintaan lagi, semoga kamu mau nurut. Ah sudahlah, sama aku kok masih basa-basi, ngomong aja. Aku harap dalam waktu dekat kamu bisa bantu tekan lukaku. 7 hari lagi, aku harus pergi. Kakek mau pergi?
Iya, urusan keluarga Xia harus diselesaikan. Yuro. Su, kamu sudah bangun? Iya, bapak aku mana? Oh, mereka olahraga pagi di bawah. 2 hari ini adalah kerja keras untukmu. Ah, tidak apa-apa. Aku suka masak. Oja, Kaksu. Coba kamu cicip. Hari ini kamu kalah. Itu aku? Bukan. Ayo, makan apa? Lau Xia? Hansi goreng special Euro. Xuan. Shen Xuan, kamu di depan. Tunanganmu dekat-dekat dengan pria lain. Tidak baik kan? Zhao Yunjie, kamu lupa ingatan ya? Sudah sejak di Tianyige, pertunangan kita dibatalkan. Leku, pertunangan ini diatur oleh aku dan ayahmu. Bisa semudah itu dibatalkan oleh anak-anak seperti kalian? Nak, jaga baik-baik keluargamu. Jangan sampai suatu hari pulang, tiba-tiba kurang satu. Xiao Zhao, kamu mengancamku? Bisa saja kamu anggap begitu. Baik, kalimat yang sama aku kembalikan padamu. Jika ada satu saja dari keluargaku yang hilang, aku akan membuat seluruh keluarga Zhao ikut mati. Wah, besar sekali mulutmu. Aku tunggu saja. Ini kan Xiao Zhao? Silakan masuk. Xuan, ini dia tabib ajaib yang kamu bilang? Ya, Kak, dia Zhang Sudong. Jangan marah kalau kakak banyak bicara, lihat dia. Mana bisa menandingi anak keluarga Zhao? Kak, sudah berapa kali aku bilang padamu? Aku tidak suka Zhao Yunjie. Kenapa kamu harus memaksaku? Ini bukan urusanmu. Sudah, Xuan, kita tidak perlu berdebat dengannya. Ayo pergi. Kakakku ini biasanya hanya suka hura-hura. Entah kenapa belakangan tiba-tiba ikut campur urusanku. Masih cucuku yang mengerti aku. Benar-benar barang bagus. Kakek suka saja. Oh ya, Asu punya hadiah untuk kakek. Xuan, kondisi keluarga Sang Sudong. Bisa memberikan hadiah? Kakek, ini sedikit hadiah dariku. Aku ingin lihat. Hah? Ini kan barang pasar loak? Kalau tidak punya uang, jangan memalukan diri. Shen Hao, Sudong adalah penyelamat nyawaku. Jangan berbuat onar di sini. Kalau kamu terus begini, keluar. Aku. Sudong, kamu datang saja sudah cukup. Giok ini, Kakek, ini adalah giok es bunga teratai, giok kualitas terbaik. bagaimana mungkin anak ini mampu membelinya? Jangan-jangan palsu? Aku belum sampai pikun. Dari mana giok ini berasal? Ini aku dan Xuan. Dapat dari pavilion Tianyi. Kamu juga bisa menilai barang antik? Sedikit tahu. Anak muda yang baik, tampan dan berbakat. Pasti akan sukses di masa depan. Ayah. Shen Lao, hari ini ulang tahun Anda. Sekaligus hari yang baik, menurutku sebaiknya kita tentukan hari mereka. Yunjie dan Xuan. Untuk menikah. Xuan sudah cerita tentang pertunangan ini. Bukankah sudah dibatalkan? Itu hanya candaan anak-anak. Tidak sah. Aku tidak bercanda. Aku lebih baik jadi biarawati. Daripada menikahnya. Zhao Yunjie si pengecut ini. Shen Xuan, dasar perempuan licik. Xiao Yunjie, bagaimana caramu bicara? Kakek, lihatlah, ini wajah aslinya. Apa kakek benar-benar ingin mencampakkanku ke dalam api? Aku tidak akan membiarkan Xuan menikah dengan orang yang salah. Aku umumkan, pertunangan Xiao Yunjie dengan cucuku Shen Xuan. Secara resmi dibatalkan. Shen Lao, maaf terdengar kasar. Setelah Anda tiada, selain keluarga Zhao, siapa lagi yang bisa melindungi Shen Xuan? Itu bukan urusanmu. Shen Lao, Anda yakin ingin bermusuhan dengan keluarga Zhao? Apa salahnya bermusuhan? Pikir keluarga Zhao bisa menguasai segalanya? Benar, mulai hari ini, keluarga Shen dan keluarga Zhao tidak ada hubungan lagi. Baik, bagus. Kau akan menyesal. Kita pergi. Kakek. Kakek, kenapa? Asu, cepat lihat. Kakek kenapa? Baik, Xuan, aku di sini. Kakek pasti tidak apa-apa. Jangan pura-pura baik di sini. Pasti kau yang racuni. Apa buktimu? Aku malah bilang kau serigala berbulu domba. Begitu kau datang, kakek langsung sakit. Siapa lagi kalau bukan kau? Kakek, Sudong. Sepertinya aku keracunan Ninglu Tianxiang. Racun yang bekerja lambat. Bisa kau obati? Kakek, jangan biarkan dia mengobati. Kau lupa tujuan Wang Shenrong. Ke ibu kota, bukan untuk menjadi penguasa? Kalau bukan karena aliansi keluarga Shen dan Zhao, ini sudah lama terjadi. Kamu lihat dia lagi. Dia memberikan mobil untuk Sang Sudong. Bahkan memberikan rumah, pasti ada transaksi tersembunyi di dalamnya. Aku tidak. Kakek, kamu keracunan terlalu dalam, biar aku periksa dulu. kakak, apa yang kamu lakukan? Aku melindungi kakek, aku percaya Sudong. Xuan, bantu aku kembali ke kamar.
Ternyata kamu, Shen Hao, dasar binatang. Aku sangat menyesal pernah menampungmu, bukankah kamu yang merendahkanku? Yang merendahkanmu adalah dirimu sendiri, jangan lepas tanggung jawab. Kamu menyerahkan segalanya kepada Shen Xuan untuk dikerjakan. Kapan kamu pernah memikirkan aku? Kakak, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentang kakek? Meskipun kamu selalu tidak berprestasi. Tapi kakek tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, bahkan hari ini. Kakek memberikan setengah kekuatan keluarga Shen kepadamu. Tapi kamu? Tidak mungkin. Kamu lihat sendiri. Kakek, maafkan aku salah. Demi hubungan cucu dan kakek selama ini. Maafkan aku kali ini, mulai hari ini. Kamu tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Shen. Kakek, jangan. Cepat pergi. Kakek. Xuan, cepat bantu kakek ke tempat tidur. Aku akan menghilangkan racunnya. Ayo, kakek. Su, bagaimana kondisi kakek sekarang? Racun kakek sudah sepenuhnya dibersihkan. Bangun hanya masalah waktu. Su, untung ada kamu kali ini. Kalau tidak, kakek mungkin akan. Xuan, jangan sungkan denganku. Lagi pula, siapa yang menyangka? Shen Hao akan bersembunyi selama ini. Kakak seperti ini. Kakek pasti sangat sedih. Sudah. Bos Sao, kamu memanggilku hari ini. Ada urusan apa? Memang ada satu hal. Aku ingin meminta bantuan Master. Katakan saja, jangan berbelit-belit. Baik, aku ingin keluarga Shen menghilang. Jika Master bisa membantuku melakukannya, syarat apapun akan kupenuhi. Kalau begitu, siapkan untukku 20 batu giok kualitas terbaik. Ambisimu cukup besar juga. Setelah aku selesai dengan keluarga Shen, giliranmu. Baik, aku segera mengaturnya. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu rugi begitu saja. Lau Qin, Xuan, kalian berdua memiliki banyak bisnis yang bekerja sama dengan keluarga Zhao. Mulai hari ini, putuskan semuanya. Baik, kakek. Sudong. Kali ini, kamu sangat membantu keluarga Shen. Aku bisa memenuhi satu permintaanmu. Jangan sungkan, kakek. Ini memang seharusnya kulakukan. Su, jangan menolak. Baiklah. Tapi aku belum memikirkannya. Bisa ditunda dulu? Itu orangnya Sanan Wang Shenrong. Ongkat. Halo, Nona San, ada apa? Kakek 9 mencari kamu. Sekarang datang ke 11 Yuyuting. Baik, aku segera ke sana. Baik, pergilah. Hei tai. Baik, Kakek, aku akan mengantarnya. sudah, Xuan, kamu pulang dulu. Boleh pulang, tapi... Kakak Su, Nona Wang, kenapa keluar sendiri? kamu tidak senang? Aku punya pacar. Aku tahu, itu Shen Xuan, kan? Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak keberatan. Benar-benar seperti anak kecil. Kakek 9, apakah Zhang Sudong ini bisa dipercaya? Sekarang kota Yanjing sedang tidak stabil. Jika ingin bantuan dari orang itu, sekarang kita harus meminta bantuan Sang Sudong. Kalau begitu Yumeng, Apa yang diinginkan putriku, Wang Shenrong? Aku pasti akan mewujudkannya. ayah, kakak Su sudah datang. Tidaklah, Zhang Sudong. Masih ingat aku memintamu menyelamatkan seseorang? Tentu ingat. Sekarang saatnya. Tapi, kakek 9, kalau mau aku menyelamatkan seseorang, setidaknya beritahu siapa orangnya. Namanya Li Chenghai. Dulu dia adalah orang yang sangat berpengaruh di kota Yanjing. Tapi kemudian difitnah dan menderita penyakit gila. Setelah kuselamatkan, selama bertahun-tahun dia tidak sadarkan diri. Baru saja ada kabar dari rumah sakit, kondisi pasien membaik. Jadi, Ternyata Li Chenghai. Kapan kita berangkat? untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, kita berangkat sebentar lagi. Baik, aku akan persiapkan dulu. Ayah, kakak Su baru datang. Kenapa bisa pergi begitu saja? Yumeng, jangan nakal ya. Tunggu urusan ini selesai. Aku akan memanggilmu Kak Su, datang menemanimu setiap hari. Baiklah, Sanan, puang iker yang menjadi di belakang. baik. Banyak orang berebut Li Chenghai ya? Li Chenghai ini, dulu adalah pemimpin aliansi Tongmeng, kalau sekarang, dia juga jadi incaran banyak orang berkuasa. Inikah? Li Chenghai yang dulu sangat berkuasa? Bagaimana, apakah dia masih bisa bangun? Dia sepertinya dalam keadaan sangat tidak rela dan menderita.
Lalu titik akupuntur di otaknya disegel, jadi selama ini tidak ada tanda-tanda dia akan bangun. Lalu sekarang harus bagaimana? Aku sudah memeriksa semua titik akupunturnya. Tapi dia bisa bangun atau tidak, tergantung seberapa kuat keinginannya untuk hidup. Li Chenghai. Orang yang paling dekat denganmu dulu mengkhianatimu. Aliansi Tongmeng yang kau bangun juga hancur. Kau sudah tidur begitu lama, sudah saatnya bangun. Biarkan orang-orang yang pantas mendapat hukuman. Kakek 9 berguna. Li Chenghai. Pikirkan anakmu, masih kecil sudah. Dibunuh dengan kejam, kau harus seperti pria sejati. Bangunlah, tidakkah kau ingin membalas dendam? Li Chenghai. Kau terlihat agak familiar. Saya Wang Shenrong. Dari keluarga Wang di ibu kota, yang memiliki aliansi merah matahari itu. Iya. Kenapa kau menyelamatkanku? Karena aku ingin kau membantuku menjadi penguasa kota Yanjing. Tapi kenapa aku harus membantumu? Aku bisa membantumu membalas dendam. Aku datang ke Yanjing membawa satu cabang aliansi merah matahari. Aku bahkan bisa membantumu kembali ke ibu kota. Baik, aku setuju. Wang Shenrong benar-benar pandai menyembunyikan diri. Nama aliansi merah matahari saja sudah bisa membuat Raja Yanjing tunduk ke depannya. Aku harus lebih berhati-hati. Kakek 9. Karena pasien sudah bangun, aku pamit dulu. Terima kasih banyak. Sanan, tolong antar dia. Nona San, satu cabang aliansi merah matahari. Ada berapa bunuh? Tidak banyak, hanya sekitar 100 orang. 100 orang masih dikatakan tidak banyak. Lalu aliansi merah matahari punya berapa cabang totalnya? Minta padaku, aku akan memberitahumu. Kalau tidak mau bilang, ya sudah. Tidak mau bilang ya sudah. Apa? Cium kamu sekali, langsung mau menikah? Jangan deh, siapa yang berani menikahimu? Kalau tidak mau memberitahuku tentang kekuatan aliansi merah, maka aku tidak akan bertanya lagi. Membo Senken. Lausia, belum tidur juga sampai larut malam? Kamu tahu tentang penguasa? Sebenarnya, setiap kota memiliki seorang penguasa yang mengendalikan urat nadi ekonomi seluruh kota dan memiliki kekuasaan tak terbatas. Oh begitu. Pantas saja Wang Shenrong sangat menghargai Li Chenghai. Wang Shenrong. Kamu kenal dia? Wang Shenrong dijuluki Raja Kimation. Orang ini kejam dan bukan orang baik. Dia sudah menghilang selama bertahun-tahun, tidak disangka akan muncul kembali di kota Yanjing. Tahu begitu jelas, Lausia. Identitasmu juga tidak biasa ya? Hahaha, itu semua masa lalu. Sudah tidur dulu. Halo, Asu ada masalah. Suan, ada apa sampai buru-buru begini? Bukankah kamu membantu kakek Wang menyelamatkan Li Chenghai? Sekarang, keluarga bangsawan besar di kota Yanjing. Semua membencimu. Rumah sakit milikku juga mengalami kejadian aneh. Seorang bodyguard keluarga Zhao bunuh diri dengan melompat dari gedung. Setelah diselamatkan, tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Sekarang media semua memberitakan bahwa kamu memanfaatkan keluarga Shen untuk kepentingan pribadi. Serangan ini gencar, sepertinya ada orang yang bermain di belakang. Ayo, ke rumah sakit dulu. Ini apa? Jika tebakan benar, ini seharusnya adalah sejenis ilmu hitam yang bisa mengendalikan pikiran orang. Sepertinya orang di belakang ini tidak biasa. Ilmu hitam ini ternyata sangat berbahaya. Aneh sekali. Apakah Li Chenghai juga? Kakak Yun, kamu datang. Shen, buru-buru memanggilku. Ada berita besar apa? Kakak Yun, pernah dengar orang mati bisa bicara? Oh, Jangan gini waku. Tenang, jangan takut. Kamu aman sekarang. Kami akan memberimu uang, lalu kamu bisa memulai hidup baru dengan baik. Bisa kamu beritahu siapa yang ingin membunuhmu? Benarkah? Baiklah, aku akan bicara. Aku akan mengatakan semuanya. Itu Xiao Yunjie. Dia membawaku ke sebuah ruangan kecil yang sangat gelap, lalu aku mencium bau wangian yang sangat harum, dan aku pingsan. Wartawan Yun, sekarang serahkan padamu. tidak masalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Wang Shenrong tahu itu aku? Aku juga tidak tahu. Kamu tidak tahu? Ini hanya antara aku dan kamu. Lalu Sang Sudong dan Wang Shenrong. Mereka berdua akrab, mana mungkin aku mengkhianatimu untuk mengganggu keluarga Wang. Baik, Sang Sudong. Ya, pasti anak ini yang bilang. Anak ini aneh. Aku percaya kamu sekali lagi. Sekarang kamu harus segera pergi ke Yanjing Bei. Zhang Sudong dan keluarga Shen. Harus disingkirkan. Baik. Bagaimana? Ini berjalan dengan baik, kan? Bagus, tapi aku masih merasa asuku lebih hebat. Lagi pula dia bisa membuat orang mati berbicara. Xuan, kita harus belajar rendah hati. Kamu terlalu hebat. Aku tidak bisa rendah hati. Tidak bisa dilihat. Kalau tidak bisa dilihat, pergi saja. Kamu ini Shen Xuan. Setelah digunakan tidak ada nilai lagi, ya? Kita sudah sangat akrab, ngapain terlalu formal? Bukannya malah terasa asing? Halo, kakek. Baik, kakek. Ada apa? Proyek Yanjing Bei ada masalah, aku harus cepat kembali. Aku akan menemanimu. Kalau begitu, cepat pergi. Baik. Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Nona besar, di lokasi proyek kita ditemukan beberapa
Barang yang diduga peninggalan zaman negara-negara perang. Sekarang proyek dihentikan sementara. Bagaimana bisa begitu? Pasti ada yang main-main. Tidak mungkin, aku selalu di lokasi. Kalau ada yang main-main, mana mungkin aku tidak tahu. Kamu yakin kamu selalu di lokasi? Tentu saja, Kalau begitu, masalah ini jadi mudah. Ada beberapa artefak yang tiba-tiba muncul. Pasti ada orang dalam yang terlibat. aku sudah mengikuti kakek tua selama ini. Kamu malah mencurigaiku. Jangan terlalu emosi dulu. Orang yang tidak tahu bakal mengira kamu merasa bersalah. Kamu siapa? Apa hakmu bicara di sini? Dia temanku. Apa yang dia katakan, itu juga yang aku katakan. Kalau kalian semua mencurigaiku, aku tidak mau lanjut. Berhenti. Siapa yang izinkan kamu pergi? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Rasanya tidak enak, kan? Dengan benda di lehermu itu? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Setiap hari merasakan siksaan yang menyiksa. Berapa hari lagi kamu bisa bertahan? Lebih baik jujur, mungkin. Aku masih bisa menyalahkanmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun kamu tidak bicara, kami bisa mencari tahu siapa di balik ini. Tapi hidup atau matimu, itu bukan urusan kami lagi. Cepat katakan, kakek tua. Zhao Tianxiong. Dia mengancamku dengan racun. Bilang kalau aku tidak membantunya, aku akan mati dengan usus yang hancur. Bilang kalau aku tidak membantunya, aku akan mati dengan usus yang hancur. Kalau gitu, cepat pergi dan klarifikasi dengan kepala polisi. Nona besar, kalau Zhao Tianxiong tahu, dia akan langsung mengaktifkan racunnya, aku akan mati. Tenang saja, asalkan kamu mengatakan yang sebenarnya. Zhang Sudong akan membantumu. Zhang Xidong, dokter ahli di sisi kakek tua. Benar, dia. Sekarang mau pergi? Baik, hahaha. Waduh, Shen Lao. Lama tidak bertemu. Zhao Tianxiong, kamu membawa orang masuk ke tempatku tanpa izin, bahkan membunuh orangku. Apa maksudmu, Shen Lao? Aku dengar di Teluk Yanjing ditemukan artefak dari zaman perang negara. Nah, aku ajak kepala Luo untuk meneliti archaeology. Anak buahmu di bawah tidak tahu aturan. Aku cuma membantumu menegakkan aturan. Ini jelas balas dendam. Sudah, jangan ribut. Tidak pantas. Shen Lao, tenang saja. Aku pasti akan menangani ini dengan adil. Silicon, Master Hao. Lihat, bagaimana? Kepala Luo, benar. Ini memang barang dari zaman perang negara. Pak Shen, ini adalah peninggalan dari zaman negara-negara berperang. Kurasa jadwal proyekmu mungkin perlu ditunda. Proyek Teluk Yanjing, karena ditemukan situs arkeologi penting, saya umumkan. Mulai hari ini ditutup tanpa batas waktu. Kepala Luo, ini tidak sesuai dengan peraturan, kan? Dia bilang ini peninggalan zaman negara-negara berperang, pasti benar? Hei, Master Hao itu ahli penilai tingkat kota. Bahkan terdaftar di museum kota. Masa kata Master Hao tidak bisa dipercaya? Nona Shen, jangan-jangan. Kamu ingin menghalangi hukum kami? Kami tentu tidak berani menghalangi kepala Luo menegakkan hukum. Hanya saja, sebelum kepala Luo mengumumkan hasilnya. Sebaiknya klarifikasi dulu masalahnya. Fakta sudah jelas, apalagi yang tidak jelas? Jelas atau tidak, tunggu tim kami selesai memeriksa. Tim Kalian? Silakan muncul, Nona Qi. Nona Chilo? Benar, Zhang Sudong menginbukin ke Kiko. Jadi aku datang untuk membalas budi. Tapi, perseteruan antara CEO Zhao dan keluarga Shen bukan urusanku. Hari ini, aku hanya menilai barang antik, tidak peduli yang lain. Harap Nona Qi tidak merusak reputasimu sendiri. Tentu saja. Ini palsu. Omong kosong. Kalau begitu, aku pertaruhkan reputasi Tian Yige selama ini. Jika ada satupun barang asli di sini, aku siap menanggung semua konsekuensinya. Kepala Luo, lihat, kamu sudah perintahkan penutupan. Masa masih mau dengar omong kosong mereka? Kami yang ngawur atau kamu yang bermaksud jahat? Wen Sheng, beritahu Jia. Zhao Tianxiong. Dia mengancamku dengan racun, menyuruhku menyelundupkan beberapa barang palsu ke lokasi proyek. Tujuannya untuk menjatuhkan keluarga Shen. Omong kosong, aku punya bukti transfer. Perlu kutunjukkan? Kalian semua orang Shen. Siapa tahu kalian komplotan. Kepala Luo. Cepat tutup, jangan dengar omong kosong mereka. Karena ada perselisihan, sementara ditutup dulu. Tunggu sampai investigasi selesai. Tidak boleh. Proyek Teluk Yanjing, keluarga Shen investasi besar. Proyek dihentikan, kerugian jutaan, siapa tanggung? Shan Xian. Teluk Yanjing temukan situs penting, benar atau palsu. Harus diklarifikasi. Apa kata seorang kepala tidak berarti? Kau pantas? Zhang Sudong, apa maksudmu? Percaya tidak, aku akan menangkapmu sekarang juga. Aku lihat siapa yang berani besar kepala seperti ini. Selama aku di sini, siapa yang berani menyentuh Zhang Sudong? Pak Wali Kota Jiang, kenapa Anda di sini? Kepala Luo, berani sekali kau menyalahgunakan kekuasaan. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, sepertinya posisi kepala ini. Sudah saatnya untuk digantikan. Aku tidak bersalah, Pak Wali Kota Jiang. Tidak bersalah? Kalau begitu jelaskan baik-baik padaku. Kenapa hanya berdasarkan perkataan Zhao Tianxiong? Kau langsung menyegel proyek Yanjing Wan? Aku terpengaruh oleh Zhao Tianxiong. Aku benar-benar tidak. Benarkah? Kalau begitu aku akan menyelidiki transaksi keuangan antara kalian. Aku ingin tahu, apakah ini pengaruh atau suap? Pak Wali Kota Jiang, aku salah. Cepat pulang dan tunggu hukuman. Pergi sekarang. Zhang Sudong, kau terus menggagalkan rencanaku. Aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Zhao Tianxiong. Di depan Pak Wali Kota Jiang. Kau masih berani mengancamku?
Tidak takut dituntut? Pergi. Terima kasih atas bantuan Pak Wali Kota Jiang dan Nona Qi. Kalau tidak, urusan hari ini akan sulit diselesaikan. Tidak usah sungkan, Kakek Shen. Sebagai wali kota, ini adalah kewajibanku. Zhang Sudong adalah penyelamatku. Penyelamat dalam kesulitan, sudah seharusnya aku membantu. Kali ini terima kasih banyak, Nona Qi. Dan kasihan Qiu yang telah membantu. Suatu hari nanti pasti akan kubalas. Baik, karena urusan hari ini sudah selesai dengan baik. Aku akan pamit dulu. Masih ada urusan di Tianyige. Aku pergi dulu. Baik. Sudong, hari ini berkatmu. Kalau tidak, keluarga Shen akan celaka. Jangan sungkan, Kakek Shen. Membantu Anda. Sama dengan bantu diriku sendiri. Baik, dengan perkataanmu ini aku tenang. Kalau begitu, Kakek Shen, aku ada urusan dulu. Xuan, antar Sudong dulu. Baik, kakek. Su, apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana membuka kembali klinik Hongli. Kemudian kita hitung tuntutan ini dengan keluarga Zhao dengan baik. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Bagus, sungguh istri yang bijaksana. Nah, aku ini sudah manis. Kamu tidak mau menciumku? Hei, kenapa kamu lagi memaksa Tuan Xie minum? Hanya segini saja. Kak Su, mereka berdua bersama. Tidak ada yang bisa mengontrolnya. Aku tidak bisa mengelola kalian berdua. Jangan bicara tentangku dulu, kamu sudah cukup tua. Bagaimana menurutmu, Yuro? Jangan omong-omong, aku melihat Yuro sebagai saudara perempuan. Kemudian berhentilah mencocokkan pasangan sembarangan. Jah, Paman Sang. Aku melihat Kak Su seperti saudara laki-laki kandungku. Aku sudah cukup puas. Yuro, jangan dengarkan dia hanyalah kayu. Bagaimanapun, aku memilihmu. Aku tidak mau berbincang dengan kalian lagi. Ini. Lanjut minum. Datang, duduk. Zhang Sudong, besok aku akan pergi. Aku menyerahkan Yuro padamu, tolong jaga dia dengan baik. Tenang saja. Aku tenang menyerahkan padamu. Yuro. Menyerahkan Yuro padamu juga tidak akan menjadi bebanmu. Dia pernah kuliah di luar negeri, sudah menjadi doktor ilmu bisnis dan manajemen, dan dia pernah membuka klinik Yukang. Tunggu. Kamu mengatakan klinik Yukang yang terkenal di surat kabar medis luar negeri. Didirikan oleh Yuro? Tapi sayangnya tidak bisa bertahan, diakuisisi orang lain. Sungguh tidak terduga. Kak Su, apa maksudmu? Artinya senang, tidak terduga kamu sangat pandai. Tentu saja, masih banyak yang kamu tidak ketahui. Ya, pasalnya klinik tidak ada yang mengelolanya. Kamu harus membantuku. Tenang saja, Kak Su, pasti tidak akan mengecewakan. Bagaimana jika kita menawarkan 2 juta? Tidak mau dijual. Kakak, harga yang kami tawarkan sudah termasuk yang terbaik di industri. Kamu tidak mau menjualnya. Apakah ada alasan lain? Kamu bisa mengatakan, mungkin kita bisa membantu menyelesaikannya. Sepertinya Nona adalah orang yang pintar. Aku tidak mau menjualnya. Karena aku ingin menyelesaikan keinginan terakhir ayahku. Ayahku ketika masih hidup merawat pasien khusus. Tapi sampai mati tidak bisa menyembuhkannya. Jadi meskipun klinik ini tidak berjalan dengan baik, tidak bisa beroperasi normal, aku juga tidak mau menjualnya. Oh, begitu. Jadi kalau kamu ingin membeli klinik ini, harus menyembuhkan penyakitnya dulu. Baik. Oke, asal kamu bisa menyembuhkan penyakitnya. Aku akan langsung menandatangani perjanjian pengalihan. Kakak Su, penyakitnya ini. Cukup rumit. Aku mengerti. Dalam beberapa hari, noda hitam di wajahnya akan hilang. Lalu penyebab penyakitnya adalah Racun. bagaimana bisa begitu? Bisa terkena racun yang begitu kejam, berarti identitasnya tidak biasa. Adik kecil, pemikiranmu cepat. Benar, aku Xie Hui. Apa? Kamu adalah wakil kedua aliansi dulu. Yang sangat terkenal, Xie Hui. Jah. Dulu setelah kakek si tewas, aku mengumpulkan sisa kekuatan dan bersembunyi. Sebenarnya, kakek si tidak mati. Apa katamu? Kakek si tidak mati? Ya, sekarang kakek Li Si sedang beristirahat di villa pribadi keluarga Wang. Cepat bawa aku menemuinya. Jangan buru-buru dulu, tubuhmu masih perlu istirahat. Setelah kamu pulih, aku akan bawa kamu menemui kakek Si. Bagaimana aku bisa membalas budimu? Kalau ingin berterima kasih, mudah. Dulu kakak Xie dijuluki Zhuge yang bijaksana. Sekarang, kota Yanjing sedang bergejolak, aku ingin meminta saran kakak Xie untuk menunjukkan jalan yang benar. Tunggu angin berhembus. Kapan angin akan berhembus? Saat angin berhembus, kamu akan tahu dengan sendirinya. Halo Xuan, ada apa? Su, cepat ke sini. Kakek sepertinya keracunan lagi. Baik, jangan panik, aku segera datang. Xuan, racun kakek kali ini sangat aneh.
Aku hanya bisa menahannya dalam tubuh selama 7 hari. Tapi setelah itu, mungkin akan meninggal karena keracunan. Apa? Asu, apakah ada cara lain? Aku tidak bisa hanya diam melihat kakek. Ada caranya. Hanya saja, aku hanya punya 50% keberhasilan. Sudong, lakukan saja yang terbaik. Apapun yang terjadi, aku dan Xuan tidak akan menyalahkanmu. Baik, kakek, aku akan mempersiapkan diri. 2 hari lagi aku akan membantumu menghilangkan racun. Sudong, bagaimana pendapatmu tentang situasi di kota Yanjing? Menurutku, kota Yanjing saat ini terlihat seperti terbagi menjadi 3 kekuatan. Tapi sebenarnya ada 4 pihak yang bersaing. Wang Jiwie dan Li Xie adalah satu pihak. Anda dan keluarga Zhao bersaing, ditambah dengan berbagai kekuatan tersembunyi. Dan aku, seperti sehelai daun yang terombang-ambing di antara berbagai kekuatan ini. Bisa saja ditelan kapan saja. Benar, memang begitu. Tapi keluarga Zhao akan hancur suatu saat nanti. Saat itu, apakah kamu ingin berbagi kekuasaan dengan 2 keluarga lainnya? Apa maksudmu, kakek? Asalkan kamu menikahi Shen. Seluruh keluarga Shen akan mengikuti perintahmu. Kakek, Aku bersedia menikahi Xuan, hanya saja. Aku sudah terjebak dalam pusaran kekuatan ini. Aku tidak ingin Xuan hidup dalam ketakutan setiap hari bersamaku. Asu, aku bukan bunga di rumah kaca. Aku juga bisa melindungi diri sendiri. Aku tahu, tapi meskipun begitu, dengan status dan posisiku. Bahkan jika aku menikah masuk ke keluarga Shen dan didukung oleh kakek Shen, orang-orang di bawah tetap tidak akan menerimaku. Nanti bukan hanya menimbulkan konflik dalam keluarga Shen, tapi juga memberi kesempatan pada kekuatan luar. Jadi lebih baik tetap seperti sekarang. Tunggu sampai aku memiliki kekuatanku sendiri, baru memikirkan pernikahan. Asu, apakah kamu sudah tidak menyukaiku lagi? Xuan, jangan nakal. Menurutku, Sudong sudah mempertimbangkan dengan matang. Asalkan saling mencintai, menunggu berapapun lama itu layak. Aku yakin suatu hari nanti, Sudong akan sukses besar. Kakek Shen, menjadi penguasa. Benarkah bisa mendapatkan kekuasaan tertinggi? Ya, asalkan menjadi penguasa kota Yanjing. Akan dihormati oleh semua orang, tidak hanya menguasai urat nadi ekonomi kota Yanjing, tapi juga memiliki kekuasaan tertinggi. Bisa menentukan nasib seseorang, bahkan sebuah keluarga. Sekuat itu, kakek Shen tidak tergoda? Tentu saja tergoda, tidak mungkin tidak. Tapi aku tidak berani, air di kota Yanjing terlalu dalam. Aku takut keluarga Shen kami akan hancur. Seberapa dalam sampai kakek pun takut? Nanti kamu akan tahu. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang, intinya. Kamu harus berhati-hati dengan Wang Zhenrong. Dan Li Chengkai. Mereka berdua adalah orang yang lupa diri demi keuntungan. Untuk mencapai tujuan, segala cara dilakukan. Tidak bisa diajak berteman dekat. Baik, aku mengerti, kakek Shen. Lalu, bagaimana rencana kakek menangani keluarga Zhao? Hah? Karena mereka mencari kematian. Maka hapus saja mereka dari kota Yanjing. Jika tidak salah duga, keluarga Zhao akan segera menyerang kita. Saat itu, aku ingin kamu dan Xuan yang memimpin serangan. Wilayah yang didapat dibagi 50-50. Setuju? Kakek Shen, ini. Keluarga Shen sudah berhutang budi terlalu banyak padamu. Karena kau bisa jatuh cinta dengan Xuan. Dan kamu memanggilku kakek. Bagaimana mungkin aku tega merugikanmu? Kakek Shen, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku sudah tua. Masa depan adalah milik kalian, anak muda. Orang-orang Wang Jiwie. Terima. Master Duan Mengkilik Nona, meminta kamu sendirian. Pergi ke runtuhan klinik Tiongkok Hongli. Baiklah, aku akan menemui dia. Aku dan Jue akan mengikuti dari belakang, menunggu kesempatan. Zhang Shao, Telangla. Baik. Kakek Shen. Nona Wang diculik oleh Master Duan. Situasi darurat, aku pamit dulu. Ada apa ini? Master Duan ini? Menculik orang saja salah. Seharusnya mengancammu, bukan menculikku. Xuan, jangan nakal. Sudong. Cepat pergilah. Sudah, jangan cemburu buta. Aku pergi dulu. Hati-hati. Baik. Zhang Sudong, akhirnya kamu datang. Akhirnya bisa melihat tikus yang bersembunyi di sudut gelap ini. Tentu saja aku datang. Bocah, kamu cari mati? Banyak bicara. Katakan, bagaimana caranya melepaskan Nona Wang? Sederhana. 1 nyawa. Untuk 1 nyawa. Bisa, tapi aku perlu. Kamu jamin keselamatan Nona Wang. Lalu, apa yang kamu inginkan? Aku ingin melihatnya pergi. Tidak bisa. Bagaimana jika kamu ingkar janji? Aku sendirian. Apa yang kamu takutkan? Tidak berani? Kalau begitu aku pergi. Baiklah. Hello. Zhang Sudong, kamu ternyata curang. Kamu terlalu naif. Otakmu rusak. Sudah, Kakak Su, aku sangat takut. sudah, ini sudah aman. Kakak Su, aku sudah memutuskan, kamu sudah beberapa kali menyelamatkanku. Aku pasti akan menikahimu. Nona Wang, ini tidak boleh. Aku tidak peduli, yang penting aku sudah memilihmu, jangan. Aduh, mataku. Kakak Su, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Tidak bisa, ini harus diatasi.
Aku akan cari dokter. Ikut aku dulu, jangan khawatir tentang Yumeng. Tidak menyangka kamu membawa ini. Aku ini pembunuh. Luka itu hal biasa. Kalau tidak bawa perlengkapan darurat, suatu hari mati di mana saja tidak tahu. Benar juga. Kamu, kenapa menyelamatkan Yumeng? Apa? Pasti kamu juga mengincar penguasa kota Yanjing. Siapa yang tidak? Kalau begitu, kamu dan Master Jiu adalah pesaing. Kalau kamu tidak menyelamatkan Yumeng, dengan tingkat kasih sayang Master Jiu pada Yumeng, pasti akan terpukul berat. Nanti, kamu tidak akan kehilangan pesaing kuat. Seorang pria sejati tahu apa yang harus dilakukan dan tidak. Selama aku bisa menyelamatkannya, aku tidak akan berdiam diri melihat. Nyawa yang tidak bersalah, hilang di depan mataku. Teknikmu cukup bagus. Zhang Sudong, kamu berhenti menyerang keluarga Cao. Kenapa? Kamu tahu, Master Duan kenapa mengkilik Yumeng? Kalau begitu kamu tahu, Master Duan adalah orang yang menyakiti Li Chenghai? Tentu. Master Duan ini adalah hadiah keluarga Zhao untuk Master Jiu. Tujuannya, agar Master Jiu membantu menghabisi keluarga Shen. Bahkan bilang setelah menghabisi keluarga Shen, akan tunduk pada Master Jiu. Tapi, kami mengalami sedikit masalah saat mengantar. Jadi, dia sempat menculik Yumeng. Orang licik seperti Zhao Tianxiong. Benarkah mau tunduk? Apakah itu benar atau tidak? Kakak 9 sudah setuju. Kamu pergi ke sana pasti seperti masuk sarang harimau. Terima kasih atas peringatannya, Nona San. Tapi aku tidak bisa membiarkan Xuan menghadapi ini sendirian. Keluarga Zhao ini. Aku pasti bisa mengatasinya. Baiklah, kalau begitu lain kali kita bertemu, kita adalah musuh. Lukanya sudah dibalut, aku pergi dulu. Terima kasih. Kak Sanan, Kak Su sudah pergi? Baiklah. Xuan, kenapa kamu datang? Asu. Aku khawatir denganmu, tapi takut merepotkanmu. Jadi aku datang ke sini untuk menunggumu. Aku baik-baik saja. Sudah mulai gelap. Aku antar kamu pulangnya. Kamu pasti cukup lelah. Lumayanlah. Apa kamu menyembunyikan seseorang di rumah? Mana mungkin, cuma Yuro yang tinggal di rumahku. Bukannya kamu sudah tahu? Oh iya, adik Yuro. Kalau begitu aku mau menjenguknya. Kak Su, kamu akhirnya pulang. Cara penyambutan yang unik ya, sepupu Yuro. Kak Shen. Sebenarnya aku bukan sepupu jauh. Kumaya Kak Su. Hubungannya cukup baik dengan kakekku. Oh, Yuro, ada tamu di rumah. Kamu potong buah dulu ya? Baik, aku pasti akan melayani tamu dengan baik. tamu, sepupu jauh. Xuan, masuk dulu. Xuan. Ayo Kak Su, makan buah. Asu, kapan kita menikah? Kak Su, apa dia serius? Iya, siang tadi aku juga bicara soal ini dengan kakekku. Tapi, Paman Zhang tahu tidak? Dia suka yang penurut dan mengerti. Kebetulan, aku merasa aku cukup penurut dan mengerti. Kak Shen. Paman Zhang juga suka yang bisa masak. Bisa merawat orang. Pembantu di rumahku bisa melakukan semuanya. Kakak Su, apakah yang dia katakan benar? Bicara soal ini nanti saja, aku mau ke toilet dulu. Kalian ngobrol dulu saja. HMPH. Kakak Xuan, lihatlah Kakak Su bahkan tidak mengakuinya. Kamu sudah bicara tentang menikah masuk keluarga Zhang. Adik Yuro. Jika seorang pria selalu memanggil seorang wanita adik, di hatinya, kamu hanya akan menjadi adik selamanya. Aku menyarankanmu, jangan buang-buang tenaga. Aku tidak perlu kamu urusi, aku yang dekat lebih dulu dapat bulan. Siapa yang menang di akhir belum tentu. Begitu? Aku tidak akan berdebat dengan anak kecil. Kamu bilang siapa anak kecil? Paman Zhang bahkan menyuruhku menjadi menantunya. Benarkah? Kalau begitu, kakak Suenyu setuju tidak? Kamu. Xuan. Hei. Sudah larut, aku antar kamu pulangnya. Baiklah. Kakak Su. Kamu diam di rumah saja, tunggu aku kembali untuk mengobati penyakit dinginmu. Baik, aku akan menunggumu di rumah. Zhang Sudong, kamu tidak ada yang ingin katakan? Asalkan kamu jelaskan, aku akan percaya padamu. Xuan. Aku tidak ingin bekerja sama dengan keluarga Shen lagi. Aku rasa aku bisa menangani keluarga Zhao sendiri. Hanya karena ini, jika kamu ingin kekuasaan, aku bisa memberikan seluruh keluarga Shen padamu. Xuan. Baik, sangat baik, jika kamu pindah hati. Katakan padaku,
aku Shen Xuan bisa menerima dan melepaskan. Yuro, kamu sedang apa? Kakak Su, bukankah kamu akan mengobati penyakit dinginku? Saat aku kembali, lihat kamu sudah matikan lampu. Kupikir kamu sudah tidur. Oh, Ayo, kamu bangun dulu. Yuro, bagaimana perasaanmu? Kakak Su, aku merasa sangat dingin. Tahan sebentar lagi, setelah pengobatan selesai tidak dingin lagi. Kakak Su, kamu mau pergi kemana? Aku ada urusan penting, untuk sementara tidak akan kembali. Aku juga mau pergi. Yuro sayang, kamu tinggal di rumah saja dan bantu jaga ayahku. Klinikku baru buka, aku juga butuh orang di sini. Mohon bantuannya, Yuro sayang, tunggu aku pulang. Aku akan belikan hadiah untukmu. Oh, baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Zhang Shao, kamu datang. Kakak Xie. Angin di kota Yanjing. Hari ini akan mulai berhembus. Angin kencang berhembus, awan hitam menutupi kota. Ini pertanda kekacauan besar. Kakak Xie, aku punya permintaan yang agak sulit, tidak tahu. Apakah kamu bersedia membantuku? Zhang Shao, silakan katakan, aku Xie Hui. Juga orang yang tahu berterima kasih dan membalas budi. Sepertinya kakak Xie juga sudah dengar konflikku dengan keluarga Zhao. Sekarang aku dapat kabar, keluarga Zhao dibantu oleh keluarga Wang. Jadi aku ingin meminta kakak Xie turun tangan. Kumpulkan sisa-sisa aliansi untuk membantuku menghancurkan keluarga Zhao. Ini, Kamu tenang saja, tujuanku hanya keluarga Zhao. Untuk sementara tidak akan menyentuh keluarga Wang, jadi setelah semuanya berhasil, kamu bisa pergi mencari Li Chenghai sendiri. baik, aku setuju. Tapi Zhang Shao, bisnis keluarga Shao sangat besar. Kamu tahu harus mulai dari mana yang terbaik? Kakak Xie ada saran? Arah Tenggara. Di sana, ada salah satu basis mereka. Juga urat nadi mereka, jika Zhang Shao bisa menguasainya. Itu akan mencengkeram titik lemah mereka. Ternyata tidak salah datang ke kakak Xie. Kalau begitu mari kita bersama, buat kota Yanjing yang sudah lama sepi ini kembali ramai. Dan kami juga. Kalian kenapa datang? Asu, Kakak Su, Zhang Shao. Asu, aku sudah tahu semuanya, aku bukan orang yang lemah. Kalau kamu masih ingin menikahiku, kamu tidak boleh meninggalkanku. Baik, aku akan membawamu, tapi... Xuan, bagaimana kamu tahu? Aku yang memberitahu Kakak Xuan. Siapa yang suruh tidak membawaku, kamu tenang saja. Klinik sudah aku atur. Sudah bilang juga ke Paman Sang, kamu tidak bisa tidak membawaku. Dan aku juga, Kakak Su, kamu sudah menyelamatkanku berkali-kali. Beri aku kesempatan untuk membalas budi. Kamu. Aku datang untuk melindungi Yumeng, tapi di tengah jalan. Kalau ada hal lain yang terjadi, itu belum tahu, Kak Sanan. Sudah, bercanda. Ini. Su, biarkan mereka pergi kalau mau. Aku Shen Xuan, juga bukan orang pelit, nanti. Asal mereka jangan mengeluh susah. Oke, kalau begitu mari kita bersama-sama. Buat wilayah